Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Kita ada di bulan Februari dengan tema Love Interest yang sudah kita sama-sama mulai di minggu yang lalu. Dan khusus di minggu ini, saya percaya kita semua akan semakin diperlengkapi dengan luar biasa lewat tema yang menarik nanti. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita bagi Tuhan, menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman hari ini. Shalom Transformers, mari kita siapkan hati kita, kita datang pada Tuhan kita. Kita angkat suara kita, puji Dia dan sembah Dia. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Yeah, yeah, yeah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, hanya Dia Tuhan kita, Yesus namanya. Mari kita sama-sama katakan haleluya. Yo, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, oh yeah, yeah, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, yo, haleluya, amin, yeah, yeah, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Kami tak mau Tuhan datang di hadapan-Mu. Bela setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Datang di setiap penyembahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap kasih-Mu yang tak terbatas buat kami. Engkau yang telah menebus kami dengan darah. Engkau yang menyelamatkan kami. Dengan Engkau datang ke dunia ini Tuhan.
creation's bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted Christ. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus. Puji Tuhan, saudara, saya percaya kita semua boleh sama-sama menikmati kehadirat Tuhan, dan maka kita menaikkan pujian dan penyembahan kita barusan bersama-sama. Dan hari ini seperti yang Anda semua lihat, saya tidak sendiri dan kita akan bersama-sama berdiskusi, sharing tentang sesuatu yang menarik. Dan hari ini saya beri dengan judul The World of Marriage.
Dan kalau kita bicara soal pernikahan, tentunya ini tidak jauh dari bicara soal kasih dan soal banyak hal lainnya. Oleh sebab itu, saya percaya lewat diskusi dan sharing pada hari ini kita semua akan diberkati, dikuatkan, dan bahkan ada banyak hal yang praktikal yang kita semua bisa praktekkan. Buat kita yang sudah menikah, biarlah ini menjadi sebuah reminder buat kita semua dan sekaligus tips buat kita punya pernikahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan buat Anda yang mempersiapkan pernikahan atau bahkan Anda yang masih single, saya percaya juga ini boleh menjadi pengingat sekaligus juga mempersiapkan supaya Anda boleh memiliki suatu hari pernikahan yang diberkati dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari saya ingin menyambut ada Bapak Budi Cahyono Yono dan Ibu Berlianti Yono yang saya secara pribadi biasa panggil dengan Mas Bud dan Kak Beber. Dan saya ingin memperkenalkan sedikit buat kita semua. Beliau berdua ini, Mas Bud saat ini adalah pengurus Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, dan berdua bersama dengan Kak Beber adalah National Leader to Equal One Indonesia. Ini adalah sebuah pelayanan internasional yang membawai pelayanan seperti Marriage for Life, Parenting for Life yang memang fokuskan kepada keluarga, pernikahan, bahkan juga dalam mendidik anak. Dan beliau juga adalah gembala pernikahan di Abel of Ministries, dan mereka berdua juga adalah yang mengkonseling kami, saya dengan Jenny 14 tahun yang lalu, dan menjadi gembala nikah kami juga. So, Mas Bud dan Kak Ber mungkin dengan semua aktivitas yang memang saya juga pahami dari dulu ya, sangat passionate dan juga punya hati sungguh-sungguh untuk keluarga, untuk pendidikan, untuk pernikahan. Bahkan mereka juga memiliki 4 orang anak ya. Nah, ini agak langka hari-hari ini. Ada Jane, ada Gideon, Esther dan juga Gaby. Mungkin boleh diceritakan sekarang kesibukannya sebagai orang tua dengan anak-anak yang sudah jauh lebih dewasa ya, dan sudah bekerja, kemudian juga aktivitas yang lain. Gimana kabarnya Mas Bud dan Kak Ber? Ya, kami menikmati setiap stage kehidupannya. Jadi ketika kita masih punya anak-anak yang masih kecil, kita dengan semua kegiatannya kita involve. Tapi ketika mereka dewasa pun, kita juga merasa ada satu blessing tersendiri. Karena mereka sekarang sudah mandiri, bekerja, masuk di dalam panggilan Tuhan. Saya pikir itu yang membuat kita juga setiap season punya blessingnya sendiri-sendiri. Dan kami sedang menikmati season yang berbeda. Karena sekarang anak-anak sudah besar dan kita juga udah masuk masa-masa pensiun secara usia, tapi semangat kita adalah tetap semangat untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Karena di dalam ladang Tuhan kita tidak pernah mengenal kata pensiun. Iya. Ya, anak-anak kami 3 yang pertama itu sudah bekerja semuanya. Tinggal yang terakhir itu masih SMA kelas 2 ya, kelas 11 gitu. Bonus ya waktu itu. Jadi punya anak tuh sebenarnya menyenangkan ya, kayak kami tuh sebenarnya saya tuh sebenarnya mau punya anak 5 ya. Mas Bu tuh mau punya anak tuh 3 gitu, tapi Tuhan kasih kita tengah-tengah lah. Adil ya, ketemu di tengah. Ya. 4. It's so fun ya punya anak tuh. Ya. Oke, ya, dan saya sendiri mempercayai bahwa apa yang nanti kita akan diskusikan bukan sekedar sebuah teori gitu atau hal yang kita bisa baca di Alkitab, tapi saya sendiri boleh menjadi saksi buat kehidupan Mas Bud dan Kak Ber, bagaimana apa yang diajarkan, apa yang selama ini dikhotbahkan, bahkan lewat pemberkatan nikah yang mungkin sudah ratusan, saya nggak tahu sudah sejak dulu, bagaimana ini semua dihidupi dalam kehidupan Mas Bud dan Kak Ber. Dengan 4 orang anak yang saat ini tinggal nanti mungkin stage satunya saya lagi ngikutin dari belakang juga ya, ketika nanti menjadi mertua mungkin dan bahkan mungkin nanti kakek nenek. Nah anyway, saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan yang saya rasa sangat relevan dengan kondisi hari ini. Sesuai judulnya kan The World of the Married. Ini sendiri sebenarnya kan judul salah satu K-drama. Kalau mungkin beberapa teman-teman mengikuti langsung tahu nih The World of the Married. Dan tentunya kisah di dalam drama itu penuh lika-liku dan dinamika. Saya sendiri nggak nonton secara persis, tapi kurang lebih tahu lah isinya. Nah, budaya modern hari ini, tren yang ada, pernikahan sendiri seperti seolah-olah
memiliki definisi objektif, bahkan values yang sudah bergeser, bahkan mulai berubah. Ada istilah-istilah friend with benefit, ada istilah kalau kita bilang sekarang bahkan orang ngapain juga menikah, atau we can have whatever yang pernikahan itu miliki. Ya maksudnya kalau cuma sekedar seks, we can get it anywhere. Kalau bicara anak, kita bisa adopsi. Kalau bicara soal punya teman hidup, doesn't have to be in a marriage gitu. Seolah-olah ada banyak sekali hal-hal yang prinsipnya as long as itu mutual benefit, kita bisa lakukan gitu. Nah, tapi kan kita percaya sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, ada hal-hal yang sangat mendasar. Ada prinsip-prinsip mendasar tentang sebuah, apa itu yang menjadi tujuan atau maksud kenapa sebuah pernikahan itu Tuhan create gitu. Nah, mungkin ini boleh menjadi pembuka buat diskusi kita. Mas Bud dan Kak Ber bisa menyampaikan mengenai hal tersebut. Silakan. Thank you ya. Jadi memang hari-hari ini yang namanya institusi pernikahan itu diserang habis-habisan. Kita tahu yang namanya gerakan LGBT itu sudah masuk di mana-mana. Sebetulnya target akhirnya itu adalah merusak citra daripada desain Tuhan tentang pernikahan. Desain Tuhan pernikahan itu satu laki-laki untuk satu perempuan untuk satu laki-laki. Nah, kenapa begitu? Karena pernikahan itu menjadi satu representasi daripada gambaran Kristus dengan gerejanya, sehingga dengan demikian orang itu melihat keluarga, sebenarnya orang bisa melihat hubungan antara Kristus dengan gereja. Itu yang mau dirusak, sehingga kita nggak bisa lagi punya satu gambaran yang indah tentang pernikahan. Nah, sebuah pernikahan yang baik, yang didesain oleh Tuhan, itu dasarnya adalah sebuah perjanjian covenant. Artinya, apa yang sudah dibuat janji dalam pernikahan itu tidak bisa dibatalkan oleh kondisi dan situasi kecuali oleh kematian. Nah, tapi hari ini itu digantikan semuanya dengan benefit-benefit yang bisa dikerjakan tanpa harus membuat satu ikatan covenant. Nah, itu yang saya pikir penting untuk disadari. Dunia sedang diserang tentang institusi pernikahan, tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, karena itu adalah Tuhan sendiri yang berfirman. Amin. Amin. Ya. Mungkin ada yang mau ditambah. Ya kalau dengerin anak-anak muda zaman sekarang ya, maksudnya banyak penawaran yang win-win gitu ya. Terus memberikan tadi apa? Friends with benefit, ada yang namanya polyamory, ada yang namanya apa sih ya, kalau dulu kita kenalnya hubungan tanpa status ya, pacaran gitu ya. Tapi semuanya itu benar-benar just for fun gitu ya, untuk kenyamanan kita ya. Pokoknya lulu gua tapi kita menikmati kebersamaan ini gitu loh. Hanya sampai situ saja. Bukannya tidak ada di dalam pernikahan Kristen. Ada semuanya. Keindahan, kenikmatan, you mau apa? Tapi nggak cuma sampai situ saja. Tuhan memberikan sesuatu yang jauh lebih meaningful, yang kita bilang wow, this is wonderful, this is wow, Tuhan saya. Pokoknya semua itu yang kita rindukan ketika sebuah pernikahan menjadi sebuah hal-hal yang sangat meaningful, yang sangat dalam, yang dimana kita merasa aman. Oleh karena saya bersama dengan kamu, saya aman. Saya tidak merasa bahwa satu saat ketika saya sudah tidak berguna lagi, kemudian saya kemudian ditelantarkan lalu dicampakkan gitu ya. Itu tidak ada. Dan ketika Tuhan percayakan anak-anak pun, anak-anak itu ada di dalam tempat yang aman, di mana dia tahu bahwa papa mama tidak akan pernah bercerai, dan anak-anak itu bisa bertumbuh apa adanya, saya pun bisa apa adanya, dan kamu pasti terima saya. Nah, yang seperti itu tidak ada ceritanya di dalam satu pernikahan, bukan pernikahan, satu hubungan yang kontrak ya, yang win-win. Pokoknya ya katanya sih win-win ya, tapi ternyata selalu ada yang lose ya. Ya di mana ya kalau bisa saling menguasai. Nah, itu saya kira bukan hal-hal yang sebenarnya deep in our heart kita mau kejar itu di dalam hidup kita. Tapi kita mau hidup kita menjadi kita bisa nikmati, tapi kita juga bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Jadi dasar pernikahan itu sebetulnya kasih dan penerimaan. Nah, itu yang membuat kita menjadi aman. Ketika kita membuat satu relasi ada kasih dan penerimaan, kita punya keterbukaan, kita punya transparansi, dan itu yang menjadi dasar kita menjadi kuat di dalam Tuhan.
Pernikahan yang kuat adalah harus didasari oleh kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Ya. Dan itu harus apply di dalam seluruh aspek daripada kehidupan pernikahan itu sendiri. Jadi saya rasa kalau mau membuat pertanyaan ini lebih dalam adalah ketika banyak orang mengharapkan pernikahan itu adalah dalam tanda kutip sebuah media atau alat, sehingga karena saya menikah saya bahagia. Sehingga akhirnya kenapa kamu mau menikah? Satu, ya saya mau bahagia. Kedua, saya nggak mau kesepian. Ketiga, saya mau secara finansial ada yang mendukung saya gitu kan. Lalu yang keempat mungkin ya supaya punya status dan lain sebagainya. Artinya kan ada begitu banyak alasan untuk orang menikah. Dan yang tadi saya sebutkan saya rasa adalah hal-hal yang secara realita memang banyak orang kejar. Sehingga akhirnya kelihatannya ketika menikah kan muncul yang tadi sudah kita bahas. Maksudnya ketika saya tidak lagi bahagia atau merasakan kebahagiaan atau mendapatkan kebahagiaan. Secara finansial saya nggak lagi mendapatkan itu. Secara saya nggak merasa juga saya sering ditemani. Akhirnya kan yang muncul adalah saya, kebutuhan saya, keinginan saya. Nah, bagaimana pandangan Mas Ud dan Kabir dengan berbagai agenda atau harapan dari orang ketika memasuki pernikahan? Apakah itu semua salah? Ada something yang greater than all of that gitu? Atau sebenarnya itu sesuatu yang harusnya bisa kita nikmati kalau gitu? Ya. Jadi memang benar ya, setiap orang kalau ditanya mau menikah itu pasti ujungnya bahagia. Bahkan di dalam Chinese itu double happiness yang dituangkan kepada satu pernikahan. Nah, tetapi bagi kita percaya bahwa kebahagiaan itu produk dari sesuatu. Sesuatunya itu apa? Adalah kita punya komitmen untuk menghidupi pernikahan in whatever situation. Jadi kalau diistilahkan kasih walaupun. Walaupun saya tidak bisa mendapatkan benefit, katakanlah keuangan mungkin sedang dipecat misalnya, tapi saya punya komitmen. Kondisi kamu sedang sakit sehingga saya tidak bisa dilayani, itu adalah sebuah komitmen untuk terus kita melakukan karena saya punya komitmen. Nah, itu yang tidak boleh hilang dalam satu pernikahan yang menjadi kunci untuk kita menikmati kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu satu produk, satu hasil, bukan sesuatu yang dikejar. Jadi orang kadang mengejar sesuatu bonus demi efek kebahagiaan. samping. Ya benar. Jadi kebahagiaan itu ya kalau kita bisa dapat keuangannya terjamin, dapat pasangan hidup yang wajahnya tampan atau cantik, lalu dari kerjaannya juga semuanya bisa dikerjakan, dilayani. Tapi begitu itu hilang, kita rasanya sudah kehilangan esensi pernikahan dan tidak bahagia. Padahal di dalam penderitaan saya percaya itu justru membuat kita semakin menyadari bahwa itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang bukan datang dari situasi lingkungan, tapi yang datang dari dalam hati kita. Iya, kebayang gak sih kalau misalnya saya nikah ya sama Mas Bud gitu ya, terus saya bilang saya percaya pasti pria ini seorang yang bisa membahagiakan saya gitu ya. Kemudian saya nikah, ternyata saya nggak bahagia, salah siapa? Salah dia dong, ya nggak? Berarti saya memberikan beban yang luar biasa berat. Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaan saya gitu. Jadi bahagia tuh bukan satu tujuan benar-benar, tapi seharusnya di dalam pernikahan ketika kami menikah maka karakter Kristus itu bisa dipraktekkan. Saya seorang yang cukup terganggu dengan karakter-karakter saya pribadi. Ya, dan setiap orang pasti ada karakter itu yang dia sebenarnya terganggu. Misalnya dia gampang marah, aduh kenapa gue marah lagi gitu kan. Terus dia gampang ngambek, aduh kok udah ngambek, aduh kapan bisa ngomongnya. Dia terganggu dengan karakternya dan saya pun juga ada karakter itu. Tapi ketika saya menikah dengan Mas Bud dan saya covenant sama dia, nggak bisa keluar, dia juga nggak bisa keluar. Mari kita bersama dengan Kristus kita mengembangkan karakter Kristus. Ketika dia mulai tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya berusaha untuk mengampuni, saya melepaskan pengampunan, saya bersabar, saya tetap melayani dia. Kemudian saya menemukan, ya Tuhan merubah karakter saya menjadi karakter Kristus. Dan kemudian saya suka dengan diri saya, enak sekali bawa diri itu kemana-mana. Karena saya menjadi seorang yang baru. Ya, oleh karena Tuhan melatih saya di dalam hubungan pernikahan saya. Dan masuk tuh istri gue berubah ya kayak gini. Dan kemudian ya anak-anak pun juga senang ya, mami berubah ya sekarang. Dan orang kan sering bilang ya, semakin lama kita menikah, orang kadang bicara bahwa
Semakin lama kita menikah itu semakin mirip Mirip wajahnya. Saya pikir-pikir benar juga ya. Karena apa? Karena kita makin menyesuaikan diri satu dengan yang lain. Ya. Cara kita ngomong, cara kita bertindak, lalu kemudian kita mungkin cara makan dan sebagainya itu akhirnya membuat satu pola yang mirip. Dan itu yang membuat kita akhirnya menemukan kebahagiaan itu ketika kita saling bisa terima satu dengan yang lain. Iya. Bukan sebagai sebuah satu tujuan, tetapi itu sebagai hasil karena kita melakukan bagian kita. Iya, iya. Ya. Nah, tapi kan tentu saja kalau kita bicara soal pernikahan kan tetap bagaimanapun ada suami, ada istri, dan masing-masing pasti kan bukan berarti bahwa kadang-kadang kan ada sebuah keekstriman yang terjadi dengan kata misalkan dengan kata emansipasi, dengan kata misalkan equality gitu ya. Sehingga akhirnya kan seolah-olah value yang kita dulu dengar soal kata tunduk misalkan saja memiliki sebuah makna yang kadang-kadang bisa jadi membuat orang bertanya-tanya, is it true bahwa seorang modern woman memang harus tetap tunduk terhadap seorang laki-laki yang adalah suaminya? Sedangkan mungkin dalam realitanya equality itu memang benar terjadi dari sudut pandang misalkan sama-sama punya keuangan yang kuat, atau bahkan mungkin dalam beberapa case sang wanita atau sang istri punya keuangan lebih baik misalkan, atau secara latar belakang pendidikan barangkali, atau secara penampilan barangkali. Artinya ini menjadi sesuatu yang akhirnya saya perhatikan bisa menjadi isu yang dalam keadaan baik it's all fine, tapi dalam keadaan tekanan, apakah itu secara ekonomi, apakah secara keluarga besar, kadang-kadang kita kan sering dengar istilah menikah itu bukan hanya satu orang, tapi ada rombongan di belakangnya, the whole family. Lalu belum lagi ketika ada pandangan orang, apa kata orang, society dan lain sebagainya. Apalagi sekarang eranya social media, ya kan? Everybody put the spotlight terhadap apa yang dipost, walaupun kadang-kadang orang nggak lihat layar belakangnya. Nah, ini semua tentunya kan pasti erat dengan kaitannya apa sih sebenarnya peranan atau positioning sebagai seorang suami dan istri yang terlepas dari semua tadi itu sebenarnya tetap bisa berjalan gitu. Ya. Jadi kita tetap percaya bahwa prinsip kebenaran itu tidak pernah berubah. Ya. Nah, firman Tuhan bilang bahwa seorang suami adalah kepala, istri adalah penolong. Nah, dalam konteks modern, kepala itu bukan berarti jadi bos. Ya. Nah, itu jadi persoalan kalau suami memakai judul sebagai kepala menguasai. Ya. Karena di dalam kita melakukan kebenaran itu ada kasih. Ya. Artinya bicara tentang pengorbanan, bukan hanya sekedar memberi, tapi memberi dengan sampai berkorban, bahkan memberikan hidupnya. Seperti Kristus kepada jemaat. Nah, konsep-konsep seperti itu harus diadopsi secara utuh gitu ya. Kita nggak bisa cuma memakai satu bagian. Misalnya istri sebagai penolong. Penolong itu sebetulnya di dalam firman Tuhan itu artinya mengelilingi, to surround. Jadi siapa yang di-surround, siapa yang dikelilingi adalah suaminya. Supaya apa? Suaminya supaya bisa melakukan fungsinya sebagai kepala. Supaya dia bisa melakukan fungsinya sebagai penyedia, pelindung. Tapi perlu ditolong. Dan menolong itu artinya yang ditolong sebetulnya lebih lemah daripada yang menolong. Nah, jadi sebetulnya prinsip-prinsip ini yang perlu kita sampaikan bahwa peran yang Tuhan berikan itu sebetulnya sudah cocok dengan kondisi apapun. Nah, cuman hari-hari ini orang lebih menekankan tentang hak-hak pribadi sebagai seorang wanita, dan itu juga ada sejarahnya menurut saya. Karena wanita dulu mungkin lebih banyak ditindas, dikuasai oleh suami sehingga muncul satu gerakan reaksi yang mendunia, merasa hak-haknya diambil dan sebagainya. Tetapi kalau kita melakukan itu dalam konteks firman Tuhan, sebetulnya sangat indah sekali. Bahwa seorang suami adalah kepala untuk istrinya, seorang istri adalah penolong untuk suaminya, di mana untuk menolong dia harus submit kepada leadership daripada suaminya. Tetapi di mata Tuhan, baik suami atau istri atau laki-laki sama perempuan itu equal. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Gitu. Bagaimana dari sudut pandang seorang istri? Mungkin saya komentarin yang isu yang menarik soal
isu gender yang tadi ya. Lalu akhirnya karena nggak rela dan rasanya nggak fair juga ya kalau misalnya kita harus tunduk. Kemudian timbullah gerakan-gerakan feminisme itu kan. Nah, ini menjadi satu pro dan kontra, tapi mungkin lebih baik dari sisi wanita yang berbicara. Betul, betul. Bahwa apa yang dituliskan di firman itu benar-benar benar, ya, benar-benar itu yang terbaik, ya. Jadi wanita tunduk, ya, dan pria itu mengasihi dan dia adalah pemimpin kepala keluarga. Itu harusnya terjadi seperti itu. Kami sudah melakukannya, mempraktekannya dalam keluarga selama 31 tahun di jalan tahun yang ke-32. Sangat indah, ya, dan itu going well, very well, dan anak-anak belajar dari situ. Dan ketika salah satu anak kami ya yang waktu SMA itu ditampilkan isu ini oleh teman-temannya, it's not fair ya, apa soal isu gender dan sebagainya. Dia bilang, anyways, aku sudah hidup di tengah keluarga seperti itu dan sangat baik. Orang tua aku itu sangat indah hubungannya dan kamu ngomong apa kalau emang hasilnya baik? Iya, karena itu berangkat dari pengalaman. Artinya kalau itu tidak berlangsung dengan baik hasilnya, ya, yang satu menindas, yang satu kemudian merasa kalau gitu kita samakan saja lah gitu kan. Bukankah kita mitra dan harus sama gitu kan? Maka kita rubah ini. Nah, artinya ada pihak-pihak yang memanfaatkan sehingga ini jadi menyimpang. Kayak tadi yang Mas bilang, oh jadi bosi dia. Kan kamu penolong, kan kamu ini gitu. Seolah-olah ini bukannya asisten rumah tangga lagi loh, budak. Gitu kan, yang bisa disuruh-suruh seenaknya gitu. Nah, jadi ini you tidak melakukan peranan, tapi you menganggap seseorang ini adalah benda yang bisa jadikan objek, gitu kan. Nah, sedangkan yang si istri, ya, dia nggak mau jadi penolong, dia tunjukkan bahwa saya lebih capable dari kamu. Lihat siapa gaji yang lebih gede, siapa yang lebih banyak networknya, siapa yang lebih pinter ininya. Pokoknya itu tuh semua dibuat menyimpang gitu loh semua hal itu. Nah, kemudian ini yang menimbulkan, ketika itu kemudian menyimpang, ini menimbulkan error dan menimbulkan begitu banyak kekacauan di dalam keluarga. Gitu. Dan hasilnya anak itu bilang, ya, ketika kamu gini-gini, mereka mengakui, ya, itu yang terjadi. Akhirnya papa jarang pulang, mama akhirnya ribut terus di rumah. Itu yang terjadi. Jadi kamu lihat sebenarnya ketika firman itu dilakukan dan masing-masing melakukan peranan, ya, yang kepala melakukan peranan dengan baik, yang menjadi penolong melakukan satu hal-hal yang luar biasa, melayani dengan sungguh-sungguh oleh karena Tuhan, maka semua menjadi sangat harmonius. Gitu. Jadi saya kira seharusnya itu tidak dipermasalahkan, tapi kalau sampai ada masalah, berarti ada yang memanfaatkan itu dan tidak melakukannya properly gitu loh. Gitu. Kalau saya cermati dari apa yang tadi disampaikan, sebenarnya kan berarti poinnya adalah satu, firman Tuhan kita yakin kebenarannya jelas. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika dipraktekkan secara tidak utuh. Artinya hanya bagian tertentu yang ditekankan atau hanya sebagian tertentu yang kemudian dipraktekkan. Copotan aja, copotan. Iya kan. Jadi artinya kalau saya membayangkan, saya nggak tahu ilustrasi ini cukup tepat atau tidak, tapi saya membayangkan berarti sebenarnya hubungan suami istri, peranan satu dengan yang lain, suami sebagai kepala, istri sebagai penolong, itu seperti sebuah lingkaran yang tidak bisa putus. Dalam arti kata gini, kait mengkait. Artinya ketika seorang suami menjadi kepala sebagaimana Tuhan kehendaki, artinya lebih fokus kepada berkorban, memberikan yang terbaik, melindungi, bukan kepada dirinya. Artinya kan kepala itu lebih fokus kepada apa yang dia kepalai daripada dia merasakan hak sebagai kepalanya. Sebaliknya seorang wanita menjadi penolong tidak lagi fokus merasa bahwa sebagai penolong saya lebih ini, saya lebih itu, saya punya hak apa, tapi lebih kepada saya bisa lakukan sesuatu. Ketika fokusnya justru kepada pihak satunya, itu menjadi komplit gitu, menjadi sebuah hal yang utuh jadinya gitu ya. Dan saya rasa itulah penerapan firman Tuhan yang seharusnya. Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa itu tidak sah atau ketika dipraktekkan tidak valid, maka kita harus menyelidiki lebih jauh praktek seperti apa yang sudah dilakukan. Jangan-jangan ada bagian tertentu yang tertinggal. Jadi memang setuju sekali bahwa kondisi ini harus
dimulai dengan tujuan menikah itu apa. Hmm. Kalau tujuan pernikahan untuk keuntungan saya, benefitnya saya, akan berbeda dengan pernikahan itu adalah milik Tuhan. Jadi karena milik Tuhan berarti saya lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Nah itu yang menjadi dasar yang mungkin kita perlu tekankan ya. Baik yang sudah menikah ataupun yang sedang akan merencanakan pernikahan. What is Atau yang your mau goal? akan menikah suatu hari. Ya, artinya goal itu penting. Ya. Segala sesuatu dilakukan tuh harus punya tujuan yang jelas. Ya. Tujuan salah, pelaksanaan juga akan jadi rusak. Ya, ya. Nah, salah satu hal kan yang biasanya jadi isu dalam pernikahan, dan menurut saya sebenarnya bukan hanya pernikahan, ini applicable dalam setiap hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, yaitu bicara soal komunikasi. Banyak orang menggunakan istilah communication breakdown atau ada missing link katanya gitu kan. Seolah-olah salah satu hal yang saya pernah pelajari bahwa komunikasi yang baik adalah ketika sebuah berita atau sebuah pesan yang disampaikan oleh pembawa pesan sampai kepada penerima pesan persis sama sebagaimana ketika pemberi pesan itu memaksudkan. Nah, tapi kan dalam sebuah pernikahan menjadi kompleks karena satu, wanita dan pria yang menikah ini kan datang dari latar belakang dan keluarga yang sangat sama sekali berbeda. Kalaupun sama tetap pasti ada perbedaan. Lalu kemudian mereka dipertemukan dari yang masa pertunangan atau pacaran yang notabene pasti ada ketemu nggak ketemunya. Lalu kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan dengan gayanya, dengan backgroundnya, dengan belum lagi ditambah ada isu-isu dan tekanan-tekanan baru. Belum lagi kalau nanti sudah punya anak, belum lagi dengan mertua. Tapi pertanyaannya, apakah memang komunikasi itu sesuatu yang boleh dibilang bisa gitu loh. Maksudnya karena kan di satu sisi ini adalah sebuah isu yang seringkali justru menghadirkan perpecahan, pertikaian, konflik yang tidak ada ujungnya. Tapi di sisi lain, apakah benar bahwa komunikasi itu sebenarnya harusnya bisa menjadi sebuah dalam tanda kutip alat yang bisa membuat pernikahan itu justru berjalan dengan baik gitu. Ya, saya setuju ya tentang hal itu. Saya di dalam komunikasi tadi ada missing link ya. Dan banyak sekali itu polusi sebenarnya di dalam komunikasi. Katakanlah saya kasih contoh begini. Misalnya suami kita pulang gitu ya. Dari nanya aja nih, kamu dari mana gitu ya. Itu kan enak ya. Atau kamu dari mana? Gitu kan beda. Intonasinya sama keras pelannya. Lalu kalau misalnya ditambahin itu udah yang sampai itu udah 75% tuh udah nggak corrupted. Udah nggak sesuai dengan yang ingin disampaikan pesannya. Gitu. Apalagi kalau ditambahin dengan kata-kata yang nggak perlu. Emang kamu dari dulu seperti itu. Itu kan udah banyak polusi nih. Kok dia ngomong gitu sih? Akhirnya ributnya bilang tadi habis isi bensin kemalaman ngantri misalnya. Jadi kok kamu nanyanya, emang aku nggak pernah pulang sore bisa? Maksudnya udah terlalu banyak polusinya. Emang keluarga kamu dari dulu? Nah itu udah banyak lagi tuh pikirannya. Jadi sebenarnya missing link, polusi itu ya, itu tuh seharusnya diperhatikan dari awal. Jangan sampai ketika kita berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak, yang nggak perlu ada di situ. Kemudian kita menyampaikan dengan intonasi, dengan suara yang keras maupun yang pelan, itu tuh semua di situ. Jadi komunikasi nggak gampang, tapi kalau dibiasakan satu persatu, itu akan mengalir dengan baik. Apalagi kalau kita tahu prinsip tabur tuai. Tabur tuai itu kita menabur hal yang baik, maka dia akan seperti juga ke kita, gitu loh. Dan itu terjadi pada saya sebenarnya. Saya bukan orang yang sopan memilih kata-kata, tapi ya pokoknya nyablak aja lah pokoknya, nyablak gitu kan. Dan Tuhan selalu mengingatkan saya, nggak kayak gitu. Tapi gimana? Dan dia mengajar step by step. Ya, dari stop dulu kata-kata binatangnya gitu kan. Atau yang kata-kata kutukannya itu di stop dulu. Baru ntar suaranya dipelanin Buat saya itu indah sekali ya. Ketika kita bilang, saya mau Tuhan, saya mau berubah. Dan kemudian kita mulai untuk bekerja sama dengan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan. Dan saya menemukan, saya bilang, saya orang yang berubah. Gitu. Dan itu membuat hubungan kami tuh enak sekali berkomunikasi. Apalagi kalau komunikasinya tuh
istilahnya kalau udah lagi pas ada problem, kita langsung ngomong. Yang sana langsung pasang tembok kan? Ya, Oke, begitu. Nah, saya belajar untuk bersabar, saya diam dulu sampai ada momen yang tepat baru saya angkat itu. Gitu. Jadi komunikasi itu intinya sebenarnya relasi, hubungan. Jadi kalau hubungannya rusak, komunikasi akan rusak. Nah, jadi bagaimana kita membangun hubungan ini penting sekali. Artinya hubungan bisa terbangun dengan baik itu ada beberapa poin ya. Kalau kita bicara tentang mendengar, kita perlu mendengar dengan attentive, to listen, bukan just hear. bukan just hear. Yeah. Nah setelah itu kita tuh understand, mengerti. Bukan saya mau dimengerti, tapi mengerti tentang pandangan yang berbicara. Setelah mengerti, kita menerima, to accept. Itu bicara hati kita. Kalau kita mau menerima dengan hati yang rendah, akan bisa menerima. Nah baru setelah itu beradapt. To listen, to understand, to accept, and to adapt. Nah kalau kita bisa praktekkan 4 hal itu, saya pikir kita paling tidak tahu prinsip komunikasi yang baik karena kita membangun hubungan yang baik. Ada prinsip yang lain yang menarik ya di dalam hubungan. Truth without relationship leads to rejection. Ya. Rules without relationship leads to rebellion. Discipline without relationship leads to bitterness. Jadi baik ini dalam membangun hubungan dengan anak-anak kita atau dengan pasangan kita, dengan orang lain, prinsip ini akan menjadi dasar untuk kita membangun satu relasi yang baik. Nah, kalau hubungan itu beres, semua itu bisa kita komunikasikan dengan baik dan apa yang kita pikir. Maka tadi kan definisi komunikasi sampai pesannya sesuai dengan yang kita harapkan karena punya hubungan. Ya, ya. Kenapa tidak terjadi? Karena hubungan rusak atau ada hambatan, ada relasi yang tidak baik gitu ya. Listen, understand, accept, and adapt. Yes. Saya senang sekali sama bagian ini karena ini sekaligus juga buat saya memberikan sebuah tambahan konfirmasi. Jadi di Transformation Church ada satu culture yang kita percaya bahwa ketika kita hidup sebagai orang percaya dan kita melayani apalagi, kan saya membuat istilahnya gini, Transformation Church itu kan TC. Nah value-nya adalah T, truth, and C, compassion. Which is artinya truth without compassion akan membuat orang terluka, penuh dengan penghakiman, merasa dia nggak sanggup. Compassion without truth akhirnya liar kemana-mana. Karena sekedar kasihan, sekedar ya sudahlah gitu. Tapi kita belajar dari Yesus yang setiap kali dia bicara soal kebenaran, dia selalu mendeliver dan menyampaikannya karena compassion, karena belas kasihan, karena love. Sebaliknya, dia ketika menyampaikan kebenaran, dia bicara kebenaran, dia nggak kompromi gitu. Jadi artinya kan kalau tadi saya mendengar apa yang Mas Bud dan Kak Ber sampaikan, dua ini nggak bisa dipisah masing-masing. Dan kalau komunikasi dibangun karena dasarnya memang kebenaran firman Tuhan, message-nya bukan untuk mengganggu, merusak, menabur yang membawa kematian, lalu kemudian disampaikan karena dasarnya kasih, karena dasarnya belas kasihan, pengampunan, dan penerimaan, sebenarnya komunikasi akan berjalan dengan baik. Dan ketika pun komunikasi rusak, ya kembali ke situ lagi aja. Artinya kan harus ada kesediaan untuk mengampuni, meminta maaf, mengakui, kemudian mau berubah. Saya rasa salah satu hal yang dari tadi saya dengar berulang-ulang adalah bahkan Mas Bud dan Kak Ber tidak memulai dalam sesuatu yang ideal, tidak memulai 30 tahun lebih yang lalu dalam sebuah kondisi yang mungkin orang pikir ya mungkin dari dulu memang mereka baik-baik saja. Dari dulu mungkin mereka memang ya udahlah apa yang kita lihat hari ini memang 30 lebih tahun yang lalu memang begini. Tapi kan kalau dari dengar ceritanya kelihatannya nggak begitu ya. Apa yang hari ini ada itu hasil dari sebuah proses. Sebuah perjuangan, sebuah kesediaan untuk masing-masing berubah. Dan tadi seperti bilang akhirnya malah ada penyesuaian-penyesuaian yang akhirnya sekarang jadi ada kemiripan gitu ya. Ya saya rasa ini poin yang sangat menarik dan menjadi sebuah catatan buat kami maupun buat teman-teman yang mungkin kayak saya kan nih ada di separuh jalan nih ya. Kemudian mungkin beberapa ada yang mungkin lebih muda atau berapa bahkan belum memulai bahwa
Artinya kan memulainya tidak harus dalam kondisi ideal dan sempurna. Tapi bagaimana kita menjalaninya dengan kesediaan untuk mau terus diubahkan, berubah, ditransformasi gitu ya. Pada akhirnya itu akan menghasilkan hasil yang akan lebih baik. Nah, nyambung di sini saya rasa ini jadi topik yang mungkin sekaligus poin yang terakhir dari diskusi kita adalah kan kaitan nanti kepada anak. Karena kan 30 tahun lebih yang lalu atau saya 14 tahun lebih baru mulainya berdua. Kemudian kan along the way ditambahkan bertiga, berempat dalam case-nya Mas Bud dan Kaber akhirnya jadi berenam gitu kan. Kan pasti dinamikanya sangat menarik sekali. Tetapi saya mungkin akan lebih kepada begini. Parenting atau mendidik anak hari ini dibandingkan ini sebelum mungkin beberapa dari teman-teman yang mendengar ini bertanya, tapi kan hari ini dibandingkan 20-30 tahun lalu berbeda gitu kan. Maksudnya challenge hari ini dan mungkin buat teman-teman yang belum menikah challenge-nya akan lain lagi. Kita ada di era di mana everything everywhere all at once kalau kemarin filmnya Michelle Yeoh gitu. Jadi ibaratnya segala sesuatu dengan mudah, dengan cepat. Bahkan kemudahannya ada gitu. Nah, bagaimana Mas Bud dan Kaber melihat ini? Mungkin gini, mungkin secara realita Mas Bud dan Kaber melewatinya mungkin dari 20-30 tahun yang lalu. Tapi kan ada, saya meyakini bahwa firman Tuhan itu kan tidak hanya applicable di satu masa harusnya. Nah, apa tuh yang menjadi dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang semua orang yang memiliki anak itu bisa terapkan hari ini sehingga parenting yang dilakukan itu bukan hanya sesuai dengan firman Tuhan, tapi pasti akhirnya secara praktikal akan menghasilkan buah yang Tuhan janjikan karena akan sesuai. Nah, mungkin boleh disampaikan nih prinsip-prinsip ini. Sebelum saya sampaikan prinsip ya, sesuatu yang menarik. Sesuatu yang menarik adalah kita tahu foundernya Apple, Steve Jobs. Dia tidak izinkan anaknya main gadget. Lalu kemarin saya juga baru dengar podcastnya Nadiem Makarim. Dia ternyata juga very konservatif terhadap sosial media. Anak masih kecil, buku baca. Lalu saya mulai mikir, ternyata apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran mendunia itu kembali kepada sesuatu yang very basic. Mereka tahu bahwa apa yang penting bagi anak-anak itu ternyata bukan sosial media, bukan gadget, bukan teknologi, tetapi hal yang paling basic adalah again about relationship antara seorang ayah, seorang istri atau mama dengan anaknya. Itu yang menjadi sesuatu yang dasar sebuah pernikahan. Nah, tentang mendidik anak ya. Kenapa orang akhirnya salah mendidik? Karena mereka lupa anak itu punya siapa. Nah, jadi punya konsep tentang itu. Kita berpikir kadang ketika kita melahirkan kemudian itu adalah anaknya Bambang sama Jenny gitu ya. Tapi yang memiliki itu adalah Tuhan. Semua yang terjadi itu adalah sesuatu yang miracle, ajaib. Kita mau punya anak pun kalau tidak dikasih Tuhan tidak bisa punya anak. Ada orang yang sudah nggak mau punya anak, tetap Tuhan kasih anak. Jadi setiap kita percaya bahwa anak itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kalau kita berangkat dari pemikiran bahwa anak adalah pemberian Tuhan, tentu kita harus tanya yang kasih anak ini maunya apa. Nah, dari situ sebenarnya prinsip yang kita membangun satu pendidikan mendidik anak. Mungkin istri saya bisa tambahkan. Jadi sebenarnya fondasi atau dasar-dasar mendidik anak itu tetap tidak berubah, yaitu firman Tuhan, ya kan? Tapi firman Tuhan itu gimana nih? Apakah masih relevan sekarang ini? Masih sangat relevan. Kita ambil contoh misalnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi apa yang di situ? Harus tetap taat. Ya, zaman sekarang taat pada orang tua, yes, gitu loh. Supaya apa? Supaya bahagia dan panjang umurmu di bumi. Relevan gak sekarang? Relevan lah. Ya kan? Tapi kan harus melalui ketaatan, bukan
ya udah kebenaranmu sendiri, papa benar, kamu juga benar, walaupun kita berbeda Yang gitu. penting kita jangan saling ganggu. Iya gitu. seolah-olah. Itu kan udah kemasukan paham-paham dunia. Iya, Tapi maunya ujungnya tetap bahagia dan panjang umur dong. Ya, tapi kenapa yang ini dicopot yang ketaatannya? Karena udah masuk paham-paham yang sekarang ini. Dan itu seharusnya dicopot dan kembali kepada dasar firman, yaitu taat. Ya. Dan kemudian apa? Apalagi contohnya misalnya, hai bapak-bapak jangan Bangkitkan, sakiti jangan hati sakiti. anakmu supaya mereka jangan tawar hati. Iya, iya. Ya, nah itu relevan nggak? Sangat relevan sekarang. Seberapa banyak anak-anak muda yang nggak beres sama papanya, udah tawar hati sama papanya, bahkan benci. Dan Kalau kau akibatnya- dikulik kenapa? Hmm. Ya ternyata sering sekali dipermalukan, disakiti oleh Iya. ayahnya. Gitu. Jadinya kamu bilang bisa nggak relevan? Nggak mungkin nggak relevan. Kamu lihat pasti akarnya di situ. Ya, ditelantarkan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat semua dari segi disiplin, dari segi ini itu semuanya tuh ada. Ya, tinggal kita melihat dan melembutkan hati kita. Iya Tuhan, sebenarnya kalau saya lakukan ini pasti itu harmonis yang tadi itu loh. Artinya sekali lagi sama seperti prinsip pernikahan tadi, harus dilakukan secara utuh. Yes. Artinya banyak orang merasa bahwa tapi anak saya nggak bisa diatur. Nah berarti kan yang harus ditanya bukan anaknya, apa yang sudah dilakukan juga sama papa mamanya. Karena itu kan seperti hasil tuayan yang menunjukkan kualitas dari benih yang ditanam. Betul. Nah tapi kembali lagi gitu, kalau ini kan kita bicara idealnya, dalam artian kalau kita bisa memulai dengan seperti itu akan sangat baik. Tapi seperti yang kita ketahui gitu ya, dan apalagi kita semua menyadari bahwa ada banyak sekali kelemahan dan kekurangan kita. Bagaimana apabila dalam perjalanannya kita menyadari bahwa ternyata selama ini kita nggak melakukan dengan benar. Oke. Tapi hari ini saya sadar nih, saya dengar ini dan saya mau memulai dan saya nggak bisa mundur. Nah, Ya. bagaimana saya bisa memperbaiki ke depan? Atau katakanlah sudah terlanjur. Berapapun usia anak kita mungkin akan berbeda step atau praktikalnya. Tapi apa yang pertama kali harus kita lakukan dan kemudian bagaimana kita memulai kembalinya? Ya, seperti tadi saya sampaikan ya, bahwa anak itu kan miliknya Tuhan. Ya, Artinya ketika terjadi sesuatu yang tidak beres itu, cek yang pertama apakah relasi saya sama Tuhan itu beres. oke. Nah, kalau kita punya relasi beres, kita butuh skill. Parenting is also a skill. Ya, Mungkin saya nggak punya dan sebagainya. Tetapi hati kita itu kita kembalikan dulu kepada the proper relationship kita dengan Tuhan. Karena kita adalah wakilnya Tuhan untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan. Nah, supaya apa? Supaya satu hari anak-anak itu bisa dilepas keluar daripada rumah kita, masuk di dalam tanggung jawab dia langsung sama Tuhan. ya, Kalau itu terjadi sebenarnya tugas kita sebagai orang tua itu sudah kita lakukan dengan baik. Nah, kalau di tengah perjalanannya kita mengalami breakdown atau mungkin tidak ideal, ya pertama saya pikir ketika kita mendengar ini ya Anda mungkin coba cek hubungan kita dengan Tuhan, ya, bereskan dulu. Nah, saya percaya Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu akan mengingatkan kita. ya, Mungkin saya sudah terlalu kasar seperti tadi kan. Hai bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Artinya relasi itu jadi jauh dan sebagainya. ya, Berarti mungkin ada kesalahan di seorang ayah berlaku kasar, marah-marah, tidak bisa kompromi terhadap kondisi dan sebagainya. Itu yang harus diberesin. Jadi starting point-nya sebenarnya bukan dari anak. bukan mendidik anak itu sebetulnya mendidik orang tua supaya confirm dengan apa yang Tuhan mau. Boleh nggak kalau saya berikan sebuah statement bahwa ketika orang tua berubah, cepat atau lambat, anak akan ikut berubah? Betul. Karena begini, orang tua bisa mengajar, tapi yang dia masuk dalam hati itu apa yang dia lihat. Oh, saya ingat ada sebuah kutipan bahwa anak tidak selalu mendengar orang tuanya, tapi dia selalu meniru apa yang orang tuanya lakukan. Exactly. Ya. Jadi kalau perilaku orang tuanya berubah, kita mungkin nggak usah banyak ngomong, anak juga akan melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan orang tua. Dan itu yang akan menjadi titik awal untuk anak-anak mengalami satu perubahan-perubahan. No matter kondisi apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarga, kita tetap percaya Tuhan mengasihi keluarga kita. Tuhan itu sayang kepada keluarga kita, kepada suami, istri, anak-anak. Pasti akan ada jalan keluar untuk dia kembali kepada Tuhan. Jadi itu pengharapan kita di dalam Tuhan. Ya, Tuhan selalu punya hati untuk reconcile.
kembali memulihkan. Dan kalau itu hubungan dipulihkan, mungkin waktu-waktu yang hilang itu akan dikembalikan dan itu menjadi sesuatu yang indah. Amin. Ya, kira-kira begitu. Jadi mungkin secara praktisnya ya, kalau misalnya banyak sekali ya, kalau ada kayak seminar orang tua gitu, banyak sekali pertanyaan bagaimana saya memulai perbincangan atau obrolan dengan anak, karena sudah lama saya nggak punya hubungan dengan dia. Ya. Ya jadi dia sama teman-temannya seru banget di kamar, selalu main game, selalu pokoknya sibuk lah sama komputernya. Tapi kalau sama saya cuman bye pa, aku tinggal dulu ya ma, kayak gitu. Udah. Jadi bagaimana kita sudah terlalu dingin. Nah, jadi tadi yang udah jelas perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, karena Dia yang menciptakan anak-anak kita, memberikan kita kepercayaan itu, Dia juga yang sanggup untuk memperbaiki baik pernikahan maupun anak-anak kita. Jadi Dia yang sanggup mengubah hati lah istilahnya kan. Iya. Nah setelah itu saya sarankan selalu untuk merendahkan hati dan bicara pada anak. Boleh gak mama ngomong sama kamu? Ngomong apa mah? Ngomong aja langsung. Mama tadi habis ikut seminar. Terus mama dengar soal ini, terus mama ngerasa penting sekali untuk punya waktu sama anak. Selama ini kita nggak pernah punya anak. Nggak pernah punya waktu. Kita nggak pernah punya waktu dengan anak gitu kan. Terus ya nggak tahu nih gimana mulainya gitu ya. Kayaknya sudah terlalu banyak waktu kita yang terbuang. Boleh gak kalau mama mulai sekarang dengan kamu mau gak gitu. Saya kira kalau saya dikituin oleh seorang yang sudah lama, boleh punya waktu gak gitu. Kita kayaknya udah lama gak ini ya, dan saya baru ini kayaknya saya perlu beresin nih sama kamu. Saya sebagai orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah tua, saya akan willing to gitu loh. Dan saya kira anak-anak kita yang sudah dewasa ini akan bilangnya ya udah terserah lah mau kapan gitu loh. Ya dan jangan terpancing dengan gaya songongnya atau terserah lah. Langsung kayak kok lu gitu sih, nggak bisa begitu. Tapi oh thank you ya, kamu maunya kapan, mama bisa aja lah gitu. Nah itu memulainya dengan merendahkan hati dan kemudian asking permission gitu loh. Dan nanti kita akan lihat ketika kita mau mulai orang tua ke anak menjangkau, maka Roh Kudus akan bekerja melembutkan hati anak tersebut. Ya, jangan menyerah dengan pertemuan pertama atau kedua yang kurang asik, garing lah misalnya ya. Tapi teruskan, dan kita akan melihat bahwa Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Nah, gitu. Saya mau tambahkan ya, kami pun artinya bukan berarti tidak pernah mengalami. Iya. Apalagi hubungan itu namanya pasang surut ya. Ya, apalagi putra-putri udah semakin nambah usianya. Mereka punya kegiatan, aktivitas sehingga pertemuan itu bisa sangat jarang. Ya. Meskipun satu rumah gitu kan. Iya. Karena masing-masing punya aktivitas. Nah, apa yang kita perlu lakukan ya? Biasanya kalau kita ngerasa relasi ini kok sudah agak kurang nyaman, kita berdoa. Sebelum kita ketemu, sebelum kita menyampaikan, itu berdoa. Kadang orang bilang, ya yang penting berdoa. Tapi bagi saya berdoa itu betul-betul satu hal yang real. Nyata. Ketika kita berdoa, Tuhan bekerja. Iya. Ketika kita berdoa, apa yang kita doakan dengan iman itu Tuhan buka jalan. Nah, jadi jangan pernah lupa bahwa kita itu butuh Tuhan di dalam segala step-step kita dengan cara kita berdoa, renungkan firman. Ini kelihatannya klise ya, tapi bagi saya itu sesuatu yang real. Kalau kita nggak berdoa, artinya kita jalan sendiri dengan kekuatan kita, pengetahuan kita, pengalaman kita, dan biasanya gagal. Tapi ketika kita berdoa bersama dengan pasangan kita, bahkan kita berdoa peperangan rohani gitu, kadang roh-roh yang sesuatu yang kita rasa mungkin kekerasan atau mungkin kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kebiasaan, komunitas yang salah dan sebagainya, itu kita perlu perangi. Nah, ketika kita perangi, kita percaya ada iman untuk menyampaikan, dan di situ biasanya efektif sekali. Sangat efektif. Iya. Ya, saya rasa dalam diskusi yang talk show singkat ini mungkin kita nggak bisa tap into details gitu. Betul. Ya. Tapi saya rasa dari apa yang kita bahas tadi soal pernikahan, soal komunikasi peranan, dan juga soal mendidik anak, saya rasa kita bisa
menyimpulkan ada poin-poin yang tidak lekang oleh karena waktu. Karena semua kembali kepada firman Tuhan. Dan ada di stage manapun kita, sebenarnya kalau kita mau memulai kembali, memang mungkin kita tahu bahwa memulai dengan baik dan memperbaiki pasti beda. Tapi selalu ada harapan ketika kita mau bertobat gitu ya, mau berubah, memulai kembali. Nah mungkin sebelum kita menutup sharing kita hari ini, Mas Bud dan Kaber, mungkin ada sebuah pesan yang ingin disampaikan buat jemaat, khususnya dalam hal The World of the Married ini, bicara soal bagaimana sebagai orang-orang yang ada dalam sebuah pernikahan, khususnya sebagai orang-orang tua gitu. Silakan. Saya cuma mau sampaikan, jangan pernah menyerah. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Apapun yang menjadi persoalan hidup kita, apakah dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan mertua kita, semua pasti ada jalan ketika kita kembali datang kepada Tuhan. Nah, itu pengharapan kita bahwa di dalam Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Pasti ada jalan keluar, dan kami menyaksikan bahwa kekuatan kita bisa ada hari ini itu karena kita terus-menerus menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Jadi apapun yang menjadi masalahmu, jangan pernah menyerah, karena kita punya Tuhan yang sangat peduli dan sangat luar biasa. Silakan Kak Beber. Dan kita tidak pernah sendiri, kita ada Tuhan yang sudah menitipkan kepada kita anak-anak yang luar biasa. Jadi kita kurang apa? Kurang hikmat, Tuhan dikasih hikmat. Tuhan titipin, perlu ongkos, Tuhan ongkosin kok. Tuhan gak pernah ngutang. Lalu kita perlu apa? Komunitas, ya. Tuhan kasih orang-orang yang tepat. Jadi jangan pernah merasa sendiri ditelantarkan. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan pasti memberikan semua yang kita butuhkan. Dan jangan pernah membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain, ya. Karena kalau kita ikut seminar katanya, aduh jadi takut dah, ya. Kok keluarga saya nggak kayak dia, nggak kayak ini, itu. Ya jangan pernah membandingkan. Setiap keluarga unik, setiap anak yang keluar dari rahim yang sama pun itu unik. Tidak bisa disamakan anak pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, jadi semuanya kita perlu Tuhan, dan it's all about God, not about us. Amin. Wow. Kalau saya boleh sedikit membuat beberapa pointers ya dari diskusi kita hari ini. Yang pertama, bicara soal pernikahan, ya pada akhirnya kita harus kembali kepada objektif sesungguhnya. Bukankah institusi pernikahan itu adalah buatan Tuhan? Artinya dia pasti punya sebuah objektif yang bukan hanya sekedar soal kebahagiaan dan lain sebagainya. Bukan soal aku, saya, atau salah satu pihak, tapi bicara untuk memuliakan Tuhan. Dan pasti dalam perjalanannya proses saling mengubah itu sebenarnya buat kemuliaan Tuhan juga. Sehingga akhirnya bukankah orang-orang yang terdekat sama kita itu yang bisa menggesek dan kemudian mengubahkan kita jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan suami istri terlepas modernisasi apapun, peranan suami sebagai kepala, peranan istri sebagai penolong perlu dilihat secara konteks keseluruhan sesuai dengan firman Tuhan. Fokusnya bukan kepada diri sendiri tapi kepada partnernya, kepada pasangannya. Dan kalau itu dilakukan secara utuh, maka apa yang Tuhan gariskan ini pasti akan membuahkan sesuatu yang manis buat pernikahan suami istri maupun buat anak-anak. Dan bicara komunikasi tadi ada praktikal yang sangat menarik, bagaimana kita belajar to listen, bukan cuma sekedar dengar, tapi memang benar-benar mendengarkan dengan atensi. Kemudian memahami, understand. Lalu accept, kita belajar menerima tanpa terburu-buru untuk mengutarakan apa yang kita mau. Dan ada kerendahan hati itu adapt, artinya saling menyesuaikan diri, karena fokusnya bukan aku tapi kita gitu ya. Dan kalau bicara soal parenting, saya rasa kembali sama seperti awal, kalau Tuhan sudah memberikan perintah dan guidance, nggak mungkin salah. Cuman kita yang harus bertanya apakah kita melakukannya secara utuh, holistik, atau hanya yang kita mau. Karena kalau dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan secara utuh, maka hasilnya pasti sesuai dan relevan terlepas dari zaman modernisasi atau apapun. Dan jangan lupa bahwa anak itu miliknya Tuhan. Kalau itu miliknya Tuhan, maka seperti yang tadi katakan, apapun yang kita butuhkan dan harapkan, ya kita datang kepada pemiliknya. Dan
kembali kepada pemiliknya juga, karena goalnya adalah supaya pribadi-pribadi anak-anak ini nantinya akan menjadi pribadi sama seperti kita yang bertanggung jawab dan berelasi secara langsung dengan Tuhan. Jadi saya rasa dari apa yang kita diskusikan ini harapannya boleh mengembalikan kita semua. Kita yang sudah menikah bisa kembali diingatkan. Kita yang belum menikah, teman-teman yang belum menikah bisa mempersiapkan diri gitu. Dan pada akhirnya jangan takut dengan apa yang sudah terjadi, karena bukankah kita semua memulainya tidak dengan ideal gitu ya. Tetapi waktu kita berjalan di stage manapun, terlepas baik atau ada yang kurang, dimulai dari kesediaan kita untuk berhenti, bertobat, berubah, berbalik kepada Tuhan, dan kemudian memulai kembali. Amin. Dan kita percaya ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan yang akan menolong kita semua untuk bisa melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya pasangan, pernikahan, dan anak-anak Tuhan akan mampukan gitu. Hati mereka, hati kita semua ada di tangan Tuhan. Dan pada akhirnya pasti jadi indah sesuai kehendaknya. Satu ayat terakhir ya, ini Silakan Mas Bud. bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Amin. 3 Yohanes 1 ayat 4 itu menjadi satu tema dalam keluarga kami. Ya. Karena anak-anak itu representasi dari apa yang kita kerjakan di dalam keluarga. Tapi kalau dia hidup dalam kebenaran, nggak ada sukacita yang lebih besar daripada itu. Amin. Boleh saya minta kesediaan Mas Bud dan Kaber untuk menutup talk show dan diskusi kita dalam doa, berdoa buat kami semua, buat semua yang menyaksikan ini. Ya. Silakan Mas Bud. Mari kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami mau bersyukur bahwa acara ini boleh berlangsung dan kami dilengkapi, diingatkan, dikuatkan, bahkan dipulihkan ya Tuhan oleh prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bahwa kami bukan hanya sebagai pendengar tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena kami ingin menjadi saksi bagi Tuhan. Kami adalah garam dan terang bagi dunia ini, sehingga mereka akan memuliakan Bapa di surga oleh karena perbuatan kami. Tuhan, kiranya Engkau memakai ministry pelayanan ini Tuhan, supaya betul-betul ada transformasi kehidupan bagi orang-orang yang boleh mendengarnya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Pastor Bambang Tuhan dengan keluarga dan timnya. Kiranya di dalam apa yang dikerjakan ini boleh menjadi satu alat Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang dan keluarga, sehingga mereka mengenal dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saudara dimanapun Anda berada saat ini, tentunya harapan kami ada sebuah harapan yang hadir di tengah-tengah hati kita semua, bahwa tidak pernah ada kata terlambat. Semuanya ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Dimulai kalau kita mau berbalik kepada Dia, kepada Tuhan, dan mulai melakukan apa yang jadi kehendaknya, melakukan firman Tuhan. Walaupun ini bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan berarti mustahil, karena bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini dimanapun Anda berada, kalau Anda mendengar ini dan kemudian Anda bertanya, tapi bagaimana saya bisa memulai ini semua? Karena dari tadi yang dibicarakan selalu kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus. Sedangkan Anda mungkin berkata, saya sendiri belum punya sebuah relasi dengan Tuhan, belum punya sebuah pengenalan dengan Tuhan. Hari ini ada sebuah kabar sukacita buat Anda semua, bahwa Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, bahkan bangkit bukan hanya bagi orang-orang tertentu. Tapi firman Tuhan berkata, Dia begitu besar kasihnya akan dunia ini. Kalau Anda hari ini dimanapun Anda berada, Anda berkata, saya rindu supaya keluarga, pernikahan, anak-anak saya bisa sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Mari mulai dari diri Anda dulu. Hari ini saya ingin memberikan sebuah opportunity yang luar biasa. Kalau Anda berkata, saya mau datang berbalik kepada Tuhan. Atau mungkin Anda berkata, saya dulu pernah tapi saya sudah lama, jauh atau tidak lagi punya hubungan. Hari ini ada sebuah opportunity yang luar biasa untuk Anda kembali, recommitment, menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Dan kalau Anda berkata, iya saya mau. Hari ini, mari pejamkan mata dan berkata dan ikuti saya berdoa. Anda katakan, Tuhan Yesus, saya tahu saya membutuhkan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa saya lakukan di luar Tuhan. Hari ini saya percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Aku bertobat atas dosa-dosaku dan aku percaya di atas kayu salib
Aku sudah diampuni dan hidupku sudah ditebus. Mulai hari ini, aku menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan yang pimpin mulai hari ini dan sampai seterusnya. Di dalam nama Yesus. Kalau Anda baru saja berdoa di dalam hati dan datang kepada Tuhan demikian, saya mau berkata, Anda sedang memasuki sebuah chapter yang baru. Congratulations, dan jangan berhenti sampai di sini. Mari baca firman Tuhan, renungkan, mulai kembali relasi dengan Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan dari Tuhan akan menyertai hidupmu. Ada dalam komunitas yang mempraktikkan firman Tuhan, dan juga bisa bergabung dengan kami Transformation Church kalau Anda belum punya komunitas, dan kita akan menjalaninya Transformation Journey ini bersama-sama di dalam Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami juga membawa Mas Bud dan juga Kak Ber ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kasih karunia Tuhan senantiasa ada buat keluarga mereka. Kami bersyukur buat semua buah, buat keteladanan, buat kesetiaan, ketaatan mereka dalam Tuhan yang hari ini sudah menjadi berkat, menjadi inspirasi dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami bersatu hati, bersepakat memberkati mereka, memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka, Jane, Gideon, Esther, Debbie, bahkan seluruh keluarga besar mereka, semuanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Yang menyerahkan pelayanan, pekerjaan, segala sesuatu yang mereka lakukan di dalam memuliakan nama Tuhan, di dalam menyelamatkan, menolong, bahkan juga menjadi berkat di Tuiko One, di Yayasan Pelita Harapan, bahkan juga dalam mereka menjadi gembala pernikahan di Abalov, bahkan dalam keluarga mereka, bahkan anak-anak mereka akan jadi berkat. Mereka jadi garam, mereka adalah garam dan terang dimanapun mereka ditempatkan. Berkat, kasih karunia, hikmat, penyertaan Tuhan, pertolongan dan damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa ada buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan setiap kami semua ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami mau jadi orang-orang yang mau melakukan kehendak-Mu dengan taat dan setia, karena anugerah Tuhan tersedia buat setiap kami. Dan biasa kita percaya, kita sama-sama katakan Amin. amin. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Puji Tuhan, hari ini saya percaya kita semua luar biasa sudah diberkati, diinspirasi, bahkan ada banyak hal yang kita boleh belajar, diingatkan kembali. Dan saya tidak bosan-bosan untuk berkata bahwa ini adalah sebuah perjalanan transformasi. Ini bukan terjadi dalam semalam, tapi maukah kita bersama-sama menjalani 2023 ini sesuai tema kita, Victorious Faith. Kita punya iman yang berkemenangan karena kita tahu Tuhan yang bersedia untuk mati buat kita dan bangkit buat kita, mengampuni dosa kita adalah Tuhan yang sama, yang hari ini juga menyertai kita ketika kita mau terus diubahkan Tuhan, terus berubah, bahkan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya percaya apa yang sudah kita dengar hari ini akan menjadi benih yang luar biasa yang tumbuh di tanah hati kita yang subur. Dan hari sebelum kita mengakhiri online service hari ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan saat ini terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan pertolongan kasih karunia daripada Roh Kudus yang menyertai kita bukan hanya hari ini, tapi sampai seterusnya, bahkan memampukan memberi kita kesanggupan
untuk melakukan kehendak-Nya dengan taat dan setia. Dan hanya di dalam nama Yesus, biar kita yang percaya, menerima kebenaran dan mau melakukannya, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, and have a blessed Sunday.